Alhamdulillah. Kata saya mau penuh kasinan. Oh, nggih, menapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wa limuallimina wa limurabbi ruhina wa liman ajazana wa limursyidina wa liulamaina wa limuassis wal masyayikh nahdlatul ulama ajma'in wa li awliya tis'ati wa li songo ajma'in, khususan ila ruhi sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, wa khususan ila ruhi musannif muallif kitab Matan Zubat Al-Imam Al-Qadhi Ibn Ruslan As-Syafi'i rahimahullah, wa ila arwahi masyayikhina fil mahad Tebu Ireng Jombang ajma'in, wa ila arwahi masyayikhina fil mahad Darul Ulum Rajoso Peterongan Jombang ajma'in, wa jami'i usulihim wa furu'ihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jama'iyatihim wal akhidina minhum radhiyallahu anhum. Thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila arwahi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwat, khususan ila arwahi ahli kubur man hadara fi hadzal majlis ghafarahumullah wa rahmatullahi alaihim, wa bi barakati majlis ilmi mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparingi sehat wal afiat lahir batin, kathah lan barokah rezekine, selamat dunya akhirat lan boten wonten alangan gangguan menapa-menapa biidnillahi wa ridallah. Syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ingkang kula hormati Bapak Ketua Takmir Masjid Darul Muttaqin, ingkang kula hormati para bapak, para ibu, jamaah rutin pengajian kitab Matan Zubat,
Mugi-mugi khususipun ingkang hadir fi hadzal majelis dan umumnya yang mendengarkan atau mengikuti via online mendapatkan barokah, manfaat, maslahah wa ni'matah wa salamah wa sa'adah wa syafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo diniati ngaji oleh ilmu lillahi ta'ala, diniati itikafi hadzal masjid, diniati ngenteni salat isya berjamaah. Para bapak ibu ingkang kula hormati, tasik membahas tentang babul wudu Nadzam 118. Ngapunten niki khatame kapan menurut senurep nggih. Sale kula jelasno pernadzam, Pak. Laten pondok rumiyin 3 hari khatam. Cuma garis nerang diwaca mawon kare kiai ini niki. Para hadirin ingkang minulya, babul wudu Nadzam 118. Bismillahirrahmanirrahim. Walan sulan gepok sapa mar'atin wong wadon rajul ing wong lanang. La mahramin ora mahrami kang ora mahrami, wahailun utawi kang padha kang dadi aling-aling linaqdi marang rusak wudu iku kaf nyega apa hail. Wa masulan gepok farji basyarin kemaluane menungso menyentuh ya. Cuma bahasa kiai niku gepok, Pak. Lek bahasa Arabe masu itu menyentuh, jemok. Jemok kiai kula remen kok diatur gepok ya. Wa masu farji basyarin ya, menyentuh kemaluan menungso bipotoni kelawan batine apa niki jerone kaf epe-epe. Niki tentang hukum menyentuh kulit antara laki-laki dan perempuan. Kasus ngeten, Pak. Wonten kelompok sebelah dan juga memang jumhur ulama niki nggih. Niku mengatakan bahwa menyentuh perempuan yang bukan mahram niku hukumnya haram. Tapi ada beberapa ulama kekinian, contoh tahun 2024 yang lalu Grand Al-Azhar, Rektor Al-Azhar, Profesor Dr. Syekh Ahmad Thayyib Al-Azhari niku ketika berkunjung ke Indonesia niku nggih bersalaman kali Megawati Soekarno Putri. Padahal Grand Al-Azhar, Pak, Rektore Al-Azhar kok salaman ambek wong wedok ghairu mahram, bukan mahramnya. Ada lagi ke pertemuan internasional negara-negara Islam OKI, Dr. Syekh Yusuf Qardawi, Dr. Syekh Ali Jum'ah, kemudian Raja Abdullah almarhum Arab Saudi, kemudian Raja Salman Arab Saudi, Pangeran MBS Arab Saudi, kemudian Menteri Agama Qatar salaman wong wedok nih, Pak. Padahal coba-coba tuh. Loh, terus pun dihukumi salaman kali wong wedok yang bukan mahram. Niki kedhi Semarang. Ya. Dan nazam niki wonten 3 hukum, Pak. 1, batal bersentuhan laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram. Niki batal. Yang kedua, tidak batal kalau ada hail, ada penghalang. Penghalang ya, modelnya terserah panjenengan, isok jubah, isok kain, isok sarung tangan, isok plastik, ya pokoknya ada hail, penghalang kulit ya. Yang ketiga, menyentuh kemaluan dengan epek-epek telapak tangan itu batal. Lek jemuk ambek punggung tangan mboten batal. Niku mazhab Syafi'i. Nah, kita coba apa? Jelaskan ya. Hukum persentuhan laki-laki perempuan yang bukan mahram itu berbeda pendapat, Pak, para ulama. Berbeda pendapat, mahallu khilaf, selalu menjadi arena perbedaan sejak zaman sahabat. Jadi hukum menyentuh perempuan itu haram atau tidak, batal atau tidak, itu direkam oleh para ulama terjadi sejak zaman sahabat Kanjeng Nabi. Bukan sekarang, zaman sahabat Kanjeng Nabi.
Jadi kalau ada orang mengatakan iku lho presiden nyalami wong wedok bukan mahram, maka haram, maksiat, neraka, dosa se. Iki aja kemudian betul asluhu hukumnya adalah haram, tetapi kontekstualisasi hukum dan keadaan harus diperjelas dan diperinci. Mengapa berbeda pendapat para ulama? Sebab menafsiri kalimat di dalam dua ayat Quran, Pak. Ayat 23 surat An-Nisa, ayat 6 surat Al-Maidah. Tamriku wonten kalimat aulamastumun nisaa, menyentuh perempuan. Gara-gara niki ulama beda pendapat. Ana sing ngarani nek njemok wong wedok batal. Ana sing ngarani nek njemok wedok tidak batal. Ini dari dulu sudah beda pendapat. Nah, perbedaan ini seharusnya dihormati. Kalau ada orang misalnya syekh-syekh di Arab Saudi, syekh-syekh di Qatar, di Abu Dhabi, di Palestina atau dimanapun, syekh itu Pak, ahli hukum, ahli fikih, mereka bersalaman dengan bukan mahramnya, maka pasti ada alasannya. Logika kita harus dipakai. Orang sealim itu ketika bersalaman dengan yang gairu mahram kok boleh dan mau, maka pasti ada alasannya. Sebab beliau ahli fikih internasional niku. Nah, dalam kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid karangannya Imam Ibnu Rus Al-Andalusi rahimahullah sing wafat tahun 1198 di Maroko, Suriah niku menjelaskan tentang perbedaan pendapat. Hukum batal tidak batal, haram tidak haram ketika laki-laki menjemok menyentuh perempuan, ya, menyentuh perempuan gara-gara aulamastumun nisaa. Lho iku tau beda pendapat para ulama, nggih. Awak dhewe niku duduk mufassir, duduk muhaddis, ahli hadis, nggih. Niku kok gampang kadang-kadang ngukumi sesuatu. Hati-hati, Pak. Kalau bolak-balik ngeling nonton sinten mawon pun dimawon, walaupun jenengan bersorban, bertongkat, berimamah, ahli sholat, ahli ibadah, memimpin tahlil, memimpin sholawat, memimpin tiba, tapi kalau bukan ahli hukum, jangan sekali-kali berfatwa tentang hukum. Tanyakan kepada yang ngerti. Saestu. Nah, sani kata tiang pun zamane, Pak, ahli ibadah dianggap tokoh agama, belum tentu nyen sewu sangat. Niki belum tentu ahli agami. Harus tanya kepada yang ngerti. Jangan sampai ketika memutuskan sesuatu hukum sesuai nafsunya, saya kira mungkin ya pokoknya, tapi salah terhadap hukum yang semestinya, maka dosanya ditanggung sampai orang menyadari kesalahannya. Niki bolak-balik kalau elingaken saestu niku Gus Ba nggih ngoten nggih. Gus Ba sami ngoten jawabane. Tadi gimana hukumnya? Dan kitab Bidayatul Mujtahid dikatakan ngeten. Sejak zaman sahabat Nabi niku pun beda pendapat. Jemok wong wedok bukan mahram, ana sing ngarani batal, ana sing hukumi gak batal. Contoh, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, sing wafat tahun 661 Masehi di Kufah, Irak. Kali sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sing wafat tahun 687 Masehi di Taif niku dawuh berpendapat bahwa menyentuh perempuan itu tidak batal. Sebab aulamastumun nisa bagi sahabat Ali, sahabat Ibnu Abbas bukan diartikan persentuhan fisik, tetapi diartikan jima. Loh, zaman sahabat sampun beda pendapat. Yang kedua, sahabat Ibnu Umar radhiyallahu an sing wafat tahun 93 Masehi di Mekah. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an sing wafat tahun 64 Masehi di Masjid Nabawi.
Ditambah dengan pendapat sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu sing wafat tahun 650 Masehi di Baqi Madinah. Niku mengatakan bahwa menjempok kulit perempuan bukan mahram itu batal mutlak. Dua pendapat sahabat kanjeng Nabi. Sehingga kemudian dua pendapat ini diambil oleh berbagai ulama mazhab. Sehingga jangan kemudian heran ketika empat mazhab ini menyikapi hukum memegang kulit perempuan yang bukan mahram, ikut tetap beda pendapat sampai sekarang. Tetap beda pendapat. Sesuatu yang sesuatu yang masih khilaf, beda pendapat, tidak boleh satupun orang yang merasa paling benar. Ini bagi orang yang ngerti kaidah fikih, ngerti usul fikih. Gampangannya gini, ono kelompok atau orang yang mengaku paling benar tentang hukum fikih, lainnya salah. Berarti dia tidak paham usul fikih, tidak paham kaidah fikih, bahkan dicurigai mereka anti mazhab dan anti fikih. Karena mazhab dibilang bid'ah, fikih dibilang bid'ah. Balik nang Kanjeng Nabi ngoten dasare. Nah, salah satu kitab lagi yang menerangkan tentang perbedaan pendapat sahabat tentang hukum menyentuh kulit perempuan itu wonten dan kitab Al-Mabsut karangannya Imam As-Sarakhsi Al-Maliki rahimahullah sing wafat tahun 1090 Masehi di Khurasan Iran. Beliau jelas dalam kitabnya mengatakan keterangan perbedaan pendapat niki adalah, saya kutip dari keterangan Imam Syafi'i rahimahullah sing wafat tahun 820 Masehi di Fustat Mesir. Sumbernya sangka Imam Syafi'i. Karena berbeda pendapat maka empat mazhab juga beda pendapat. Ada dua ngian, siji batal wudu, nomor dua tidak membatalkan wudu. Penasaran sampean? Wis tak rinci mawon. Mazhab Hanafi. Terus pundi mazhab Hanafi menyikapi hukum menyentuh kulit perempuan. Mazhab Hanafi para imamnya, para ulamanya mengatakan bahwa makna dari aulamastumun nisa dalam ayat 23 surah An-Nisa juga ayat 6 Al-Maidah, beliau mengatakan itu maksudnya bukan persentuhan tetapi jima. Maka bagi mazhab Hanafi menyentuh kulit perempuan baik yang mahram yang bukan mahram maka mutlak tidak membatalkan wudu. Sinten mazhab Hanafi. Bu, lek jenengan ndelok film India, film wong Arab yo, mancung-mancung, Turki dan sebagainya. Lah kok rangkulan ya, ulama Syiah Iran malah ngambung ke macam. Bagi mereka enggak batal menyentuh perempuan sebab mazhabnya mazhab Hanafi, mazhabnya mazhab Syiah. Paham nggih? Enggak pas ndelok sampean, wih batal. Enggak neraka iki. Ngono maren nggih. Itu mazhab Hanafi, Pak. Jadi persentuhan tidak batal secara mutlak. Bu iku mahrami, bu iku bukan mahramnya, itu tidak batal. Sinten mazhab Hanafi. Lho kok iso ngoten mendapati Hanafi wonten dasare, Pak. Bu. Wonten hadis sahih nggih. Niku dawa cuma kalau singkat ngeten. Ibu Aisyah niku meriwayatkan Kanjeng Nabi niku ketika salat dalu ten kamar. Dialing-alingi tempat sujud kali sikil Ibu Aisyah. Kate sujud, Pak, diinggirna sikil kali Kanjeng Nabi. Otomatis bersentuhan. Niki dalil yang dipakai mazhab Hanafi. Kemudian mazhab Maliki. Niki aneh-aneh, Pak, pendapat mazhab niki. Mazhab Maliki mengatakan nggih batal lek dibarengi karo syahwat
tidak batal lek gak ono syahwat. Enak nggih? Padahal Pak Jun ngambung wong wayu digawe politik. Kok mazhab Maliki mengatakan ngambung jemok nyentuh kulit wedok gak nafsu gak batal. Gak mungkin, Pak. Wong ayu kok diamung gak batal. Oh, gak syahwat ya. Niki. niku mazhab Maliki. Nggih, kula baleni mazhab Maliki niku berhukum bangetan lek bersentuhan dengan perempuan baik mahram ataupun bukan mahram lek kandung syahwat tidak batal wudunya, tidak haram. Sedangkan lek ana syahwate ya baik itu mahram atau ghairu mahram batal wudunya. Niki mazhab Maliki. Makanya wong-wong Austria, wong Uzbekistan, sebagian Maliki niku lek ngejak santrine dijepuk tangane ngejakane mboten napa-napa sebab mereka tidak ada syahwat ketika menjempok kulit perempuan. Niki mazhab Maliki. Nah, ngambung wong niku lho, Pak, nyuwun sewu bagi mereka lek ngambung sekedar ngambung ngeten kalau syahwate tidak batal mereka. Ya, tapi aja ditiru, Pak. Ngomong sampean kau nangan ngambung wong, aku mari ngaji wingi, mazhab Maliki ngolehi. Aku kena, Pak. Wah, iki ustaz iki. Kemudian mazhab Hambali, Syafi'i. Mazhab Hambali niku sebenarnya mirip dengan mazhab Maliki. Lek duwe syahwat tidak batal, lek duwe syahwat batal, gak duwe syahwat tidak batal. Cuma bedanya mazhab Hambali ngeten, masih ya syahwat ya, ana penghalang sekalipun tetap batal. Itu bedanya dengan mazhab Maliki ya. Kemudian mazhab Syafi'i terus pundi? Mazhab Syafi'i mengartikan memaknai aulamastumun nisa, persentuhan dengan perkulit perempuan itu bukan jima, artinya makna zahirnya, makna harfiahnya yaitu persentuhan dengan perempuan. Sentuhan dengan kulit mana saja ya tubuh kita yang sentuhan dengan kulit perempuan di daerah mana saja tubuhnya maka batal menurut mazhab Syafi'i. Ya, sengaja gak sengaja batal. Ya, syahwat gak syahwat batal. Ya, apa? Ghairu mahram batal. Niki mazhab Syafi'i. Makanya Bu, lek panjenengan pengikut mazhab Syafi'i, ya, termasuk NU nggih, niku lek wong lanang bapake njemok ibuke batal. Kedah wudu rumiyin kalau salat. Sebab jenengan kali kula mengikut dari mazhab Syafi'i. Nih. Nah, kok iso batal ngoten bojone ambek lanang wedok ngeten, Pak. Nggih. Untuk 4 mazhab ngeten. Menurut mazhab Hanafi, wong bojo lanang jemok bojo wedok tidak batal sama sekali. Sebab kembali ke hukum mazhab Hanafi, memegang kulit perempuan mutlak tidak batal. Mazhab Maliki dengan mazhab Hambali sama. Lek sampean jemok bojone dengan nafsu batal. Lek jemok bojone gak nafsu belas tidak batal. Sing tuwek-tuwek niki gak nafsu, Pak. Lek sampean melok mazhab Maliki, mazhab Hambali. Sedangkan mazhab Syafi'i nggih batal mutlak. Mbah bojone ayu, mbah bojone elek, mbah kober gak kober, buh syahwat gak syahwat, lek njemok iku batal. Bedakan nggih antara mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, Hambali. Tak baleni cekak lali, Pak. Bojo lanang bojo wedok njemok kulit, mazhab Hanafi tidak batal mutlak kecuali jima. Mazhab Maliki, mazhab Hambali persis, lek syahwat nang bojone batal, ka syahwat gak batal. Mazhab Syafi'i batal mutlak.
Mbok syahwat ka syahwat yo batal. Nah niki. Jadi masih tuwir-tuwir, Pak. Lek jembak bojo tuwir ya tetep batal mutlak. Niku madzhab Syafi'i. Ka ono ceritane, iku tuwek ji, mosok batal, tetep batal. Nggih, sebab kita mengikut madzhab Syafi'i. Para hadirin rahimakumullah. Kenapa wong wedok niku batalno wudu wong lanang dan sebaliknya? Sebab jumhur ulama niku mengatakan wong wedok istri itu bukan mahramnya suami. Lek istri niku mahrame suami, maka istri jenengan ke oleh dikawin sampeyan. Wong mahram jarene. Paham ya? Lek bojo sampean mahram, maka gak oleh dikawin, Pak. Berhubung butuh mahram ajnabiyah wong liya, maka sampean halal menikahinya. Ya. Jadi menurut madzhab Syafi'i dan jumhur ulama, istri itu adalah bukan mahram. Jadi bersentuhan itu membatalkan wudu. Cek tak takoni panjenengan, mahram niku sinten sih mahram niku? Kata sing salah nyebut niki, Pak. Bu, niku muhrim kula. Ngoten nggih? Niku muhrim kula. Iku wali, Pak. Bu. Lek muhrim niku wong sing gawe ihram. Iku muhrim. Masa jenengan nyebut bojone niku muhrim kula gawe ihram. Nek sing bener mahram. Orang yang nggak boleh dinikahi. Nggih mahram, anak nggih mahram. Nggih, bon. Sinten mahram niku? Intinya mahram niku nggih, orang yang haram dinikahi sebab 3. Siji sebab nasab, loro sebab radha'ah persusuan, 3 sebab musyaharah pernikahan. Niki terjadi hukum mahram dengan 3 sebab niki. Contoh, Pak. Kita kalau bab begini ngeten niki, kula mboten wani njoko Hanafi, Hambali, Maliki, ruwet, Pak. Wis balik lek masalah niki nggih, balik ten mazhab Syafi'i, nggih. Nah, di dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji ala madhabil Imam Syafi'i, karangane Syekh Mustafa Dzib Al-Bugha, Syekh Mustafa Said Al-Khin, Syekh Ali As-Surbaji, 3 ulama besar niki membuat kitab fikih sing tawabul, Pak. Nah, di dalamnya wonten keterangan napa niku mahram. Ada mahram sebab nopo? Sebab nasab persaudaraan. Maka haram dinikahi ibu, mbah, buyut dan ke atas. Ya, contoh malih anak wedok, cucu wedok, cicit wedok, boleh dinikahi mahram. Ya, apa saudara kandung wedok lanang niku nggih mahram. Bebek dari ayah kita, bebek bude bule dari ibu kita juga tidak boleh dinikahi dan seterusnya. Niku sebab persaudaraan, sebab nasab. Lek zaman Nabi biyen tasih angsal, soale durung ana perintah, durung ana larangan, nggih. Yang kedua, sebab perkawinan ya, sebab musyawarah. Contoh nggih. Duwe ibu tiri misalnya nggih. Ibu tiri ya, atau bojo kawin malih, duwe ibu tiri, duwe anak tiri dan seterusnya, itu mahram perkawinan. Mantu wedok ya, kemudian istrinya cucu mantu misalnya dan seterusnya, ono reng-rengane niku, Pak. Kecuali anak angkat ya. Anak angkat itu bukan mahram. Anak angkat itu ghairu mahram. Jadi anak angkat itu
di hadapan bapaknya yang ngangkat ngadopsi, tetap dia kelihatan auratnya itu berdosa. Hati-hati, ini sering terjadi. Siji, tidak ada hubungan nasab sekalipun. Yang kedua, tidak ada hak waris, ya. Niku kalau hibah monggo, niki anak angkat. Kemudian contoh sebab napa lagi pernikahan mertua. Nah, mertua wedok mbahi mertua ya tuwek Pak, ya bakal oleh di Nabi ini kan. Ya. Sebab sepersusuan, ibu susu, adik ibu susu, ya saudara sepersusuan, adiknya lagi dan sebagainya. Wes niku sangat ribet Pak. Itu contoh mawon nggih. Ya. Balik nggih. Dan apa keterangan sepersusuan radhaah, hati-hati Bu. Saniki wonten kelompok yang mengatakan sapa sing nyusoni wong lanang dadi dulure masih wis tuwek. Sampean ku ya apa sampean? Ono ngeten iki. Contoh sampean melok majelis nggih. Lah, supaya alasannya tidak guru mahram, jadi mahram, tidak berdosa, melihat bentuk auratnya dan sebagainya tidak berdosa, maka solusinya wong wedok menyusoni ustate. Loh, gak bahaya dah Bu? Bahaya. Ya nyusoni pancet lek misor tambah bahaya niku. Niku pun wonten niku saestu. Andai kata diangkat ke permukaan kuat apa Gresik, wonten Gresik. Pernah saya debat dengan mereka di Petro dulu. Wonten ngeten niku subhanallah astagfirullahaladzim ya. Cadaran berukut nyusoni ustate subhanallah astagfirullahaladzim. Jadi digomer-gomer wis dadi didulur satu sepersusuan. Niki fakih tekan ndi gak dhewe golek gak nemokno aku Pak. Ya. Vitamin. Hati-hati nggih. Hati-hati Bu, anak-anak hati jaga. Jangan sampai melok ngeten niki bahaya. Sidan lagi. Wonten malih kawin misyar. Masya Allah. Pak, lek sampai ping rabi sedherong dina iso, Pak. Lek melok kelompok iku. Kate mandani wis, pokoke rong dina, sak minggu, 3 dina, 3 wulan, piro biaya sampean? 2 juta. 3 wulan kan gawe bebas. Niku wonten niku. Ya kelompok iku malih, Pak. Ya astagfirullahaladzim. Bu, hati-hati Bu. Ya kawin misyar niki. Nggih. Niki dihalalkan oleh kelompok sebelah niki. Dihalalkan, hati-hati. Nggih. Lah anak sampean misalnya dengan anak wedok, anak ustad dikawin misyar hanya 3 bulan, bagi mereka halal. Ya, ini hati-hati. Tidak ada konsep fikih yang model-model begitu tadi nyusune ustate. Ka ono, Pak. Ya, kawin mek 2 dina. Ka ono, Bu. Nggih, niki hati-hati. Mereka membuat bid'ah. Ya. Kita dituduh bid'ah, tapi mereka dibaliknya malah melakukan bid'ah yang berbasis kemungkaran dan kebatilan. Gak bahaya dan ya. Ya. Niki hati-hati, mau ketemu tak kandhane sampean niki. Kula semerep piyambak niku ya Allah. Coba sampean Bu, yuk cadaris buka awayu. Ayo kami misyar, yo mek sak minggu 500.000 Mas sak minggu. Ayo coba Pak. Udah bisa misalnya. Wah Allah, kuat gak sampean Pak? Niki jarno wis tak buka mawon. Nggih. Balik-balik kalau niki penasaran apa betul satu kali persusuan sudah menjadi saudara radhaah. Kalau buka-buka ternyata mereka kita bantah Pak. Mazhab Hanafi mengatakan ukuran sepersusuan 1 kali nyusu tidak bisa dikatakan saudara. Imam Syafi'i dawuh ngeten, Imam Syafi'i. Ya, niki dawuh sing dikutip kali Imam Al-Mawardi rahimahullah
sing wafat tahun 1058 Masehi di Baghdad dalam kitab Al-Hawi Al-Kabir fi Madhabil Imam Syafi'i. Beliau dawuh di dalam madhab Syafi'i yang dikatakan saudara sepersusuan tidak hanya sekali nyusu tetapi minimal 5 kali persusuan. Garis bawahi oleh ana wong sing ngarani nyusu sepisan dadi dulure, kita punya pedoman madhab Syafi'i minimal 5 kali sepersusuan. Paham ya? Niki hati-hati Pak, saestu jangan terjebak dengan simbol-simbol agama yang dipakai oleh orang lain. Oleh kajarane nggak sesuai dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cek dangu ya. Kalau tangan soalnya cek sakit nerangno tiga. Oh, sesuai. Alhamdulillah. Marhaban rahimakumullah. Nah, mahram niki wonten kalih. Mahram mu'abbad dan mahram mu'aqqad. Nggih, mu'abbad kali mu'aqqad. Napa mahram mu'aqqad niku? Napa mahram mu'abbad itu? Nah, kita harus paham ini, ya. Contoh dari mazhab dari mahram mu'aqqad itu napa? Orang yang tidak boleh dinikahi sebab tertentu. Tidak boleh dinikahi sebab tertentu. Contoh, sampean duwe bojo duwe adik IP, duwe adik utawa duwe kakak, padha wedoke. Sampean kawin bareng, tidak boleh. Haram hukumnya. Atau bulan Juli kawin adike, Desember kawin mbake, tidak boleh. Yang boleh apa? Ketika istri jenengan sudah wafat baru boleh menikahi kakaknya atau adiknya. Saniki pun wonten tentu TV ten apa IG niku, ya Allah wis rusak Pak niki kan. Iku sing lakoni ustad. Jangan ngaten-ngaten rusak sedaya niki. Pun kecuali wafat nggih atau cerai. Misalnya aman di bojo, naudzubillah ya, contoh mawon ya, ana wong di bojo cerai utawa wafat. Lah, kemudian bisa menikahi saudaranya bojone. Syaratnya wis mati utawa cerai, boleh, Pak. Ya, gak oleh dibarengno, gak oleh. Kemudian yang nggak boleh lagi, ya, bibik tante sampean, bibiknya istri nggak boleh. Atau yang sewu Pak, ya, di dalam mazhab Syafi'i itu tidak boleh menikahi perempuan yang kelima. Papat oleh mampu. Semarangan nih Pak, kalau mampu duit tok, lahir batin ya mampu. Jadi sampai takut mazhab Syafi'i apakah boleh kawin 5 masuk dalam mahram mu'aqqad? Tidak diperbolehkan kecuali 5 mati siji tambah ngelengkapi maneh nggih. 5 papat mati loro nambah loro maneh, papat terus Pak. Wasulah sama rubah niki. Cuma ojo siji ae, Bu. Siji ae gak entek kok tambah loro sampean. Kemudian apa? Perempuan musyrik nggak boleh, ya. Kemudian perempuan masih masa iddah nggak boleh dirapi, ya. Kemudian apalagi perempuan sing ditalak 3. Nyun sewu, hati-hati Pak. Wong lanang sing nalak bojone 3 kali bertahap tanpa rujuk dengan sengaja dan sadar, atau 3 kali sadar dengan langsung 3. Hati-hati, itu sama dengan talak 3. Dan ketika bojo kita talak 3, maka tidak boleh kita merujuk dengannya kembali kecuali bojo sampeyan dinikahi orang lain dulu. Lambene Bu, hati-hati Pak, nang bojone saestu niki. Lek sampeyan wis pegatan ping 3 sadar dan sengaja, rujuk tidak boleh. Ya, talak bain kubroh niku. Lek sampean tetap kumpul, maka itu sama dengan zina panjenengan. Hati-hati ini Pak.
Misalnya ngomong talak siji, ya rujuk maneh. Ojo gak rujuk saestu. Oh, sampe eling bapake. Misale ngeten, wis sampean tak peket bareng ngene. Sampean langsung, Pak, istighfar, Pak. Istighfar, Pak. Sik pisan nggih. Sampean langsung, Bu, ngapunten nggih. Rujuk malih kula salah. Pun cekap, Pak. Berdua bisa, pun cekap. Nol lagi. Maksud paham nggih? Nah, lek talak jatuh 3 kali. Hukum Islam tidak boleh nikah lagi, rujuk lagi dengan syarat ada muhalil, perantara orang lain menikahi bojo sampean. Ayo, sampean gelem gak ngoten niku? Ayo. Bojone dinikah wong liya. Lah bojone kok oleh dipegat wong liya selama belum dukhul, Pak. Apa dukhul itu? Kumpul. 1 kali. Itu, hati-hati. Makanya mahram itu harus mengetahui batal tidaknya gimana, harus mengetahui batasan auratnya bagaimana. Inilah pentingnya mengapa kita ngerti ilmu mahram. Ngerti batal tidaknya, ngerti batasan auratnya. Sedang pas tambah titik. Auratnya bagaimana? Aurat mazhab Hanafi mulai dengkul sampai udel, Pak. Lek mahram enggak batal. Auratnya itu masih enggak batal. Enggak apa-apa. Kemudian mazhab Maliki Hambali wajah, kepala, 2 tangan, 2 kaki enggak apa-apa. Para Syafi'i yang kita ikuti itu minimal antara lutut dengan pusar, atau kepalanya, lehernya, 2 tangan, 2 kaki, nggak apa-apa. Makanya Bu, anak-anak meskipun anak dewe, Bu, sampean ajari, nak, tutupen dengkulmu sampai udelmu. Ati delok bapake, didelok mbahe, delok mase, diajari mulai saiki. Aja sampai sempakan tok jero omah. Ngapunten kathah niki, Pak. Nggih, ada semua diatur oleh ulama kita. Nggih. Sampun, telas. 2 menit. Oh nggih, tak tambahi malih 2 menit. Para hadirin rahimakumullah. Terus pun salaman hukumnya, Pak, nggo mahram, kula singkat mawon. Sing jelas hukum dasar bersalaman dengan perempuan bukan mahram wa tuharrimu musafahatal mar'ah. Haram bersalaman, persentuhan, jabat tangan dengan perempuan yang bukan mahramnya. Itu sudah kesepakatan ulama, Tetapi kita lihat syekh-syekh Timur Tengah, guru-guru kita, kiai-kiai kita bersalaman dengan banyak perempuan bukan mahram, bagaimana hukumnya? Oke, pendapat yang dulu para ulama zuhur banyak mengharamkan, ada memakruhkan. Tetapi kondisi telah berubah, maka ada solusi, Pak. Fatwa Mesir Al-Azhar, Dr. Yusuf Qardawi, termasuk fatwa dari Grand Al-Azhar Ahmad Thayyib niku mengatakan selama kita jabat tangan dengan perempuan manapun tidak menimbulkan syahwat wa amnil fitnah, aman dari fitnah, maka alasan keharaman sudah tidak berlaku. Sampai ngene salaman ngeten syahwat betul nggih. Nah, sebentar 2 ini, Pak, tidak syahwat, kemudian apa? Tidak menimbulkan fitnah, maka hukumnya boleh. Kita ikuti Syekh Ali Jum'ah dalam fatwa Al-Azhar, kita ikuti Yusuf Qardawi dalam fatwa Muasyarah, kita ikuti dari ulama-ulama Timur Tengah, juga ulama kita di Nahdlatul Ulama. Mungkin manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma 'allimna ilmal Qur'an wa 'allimna ilma la ilaha illallah
وعلمنا من لدنك علما نسير به كامل محيا الممات وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين والله أعلم بالصواب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد.